Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita bersyukur selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha kekal, zat yang maha abadi. Hanya kepadanya lah kita tempat menyembah dan hanya kepadanya lah kita tempat meminta pertolongan. Maka jangan selain itu kita minta pertolongan, hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tidak yakin dengan kekuasaan Allah, mereka cenderung mencari kekuatan lain yang bisa memberikan kepuasan kepada hati mereka, batin mereka. Tapi ingatlah, Allah adalah zat yang maha adil, yang akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita nanti di akhirat seandainya kita tidak menyembah dan hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salat berangkaikan salam kepada arwah junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita selalu teguh menjalankan ajaran-ajaran yang telah dibawa oleh Rasul kita. Baiklah, kembali kita akan melanjutkan perkuliahan kita tentang tafsir ayat tentang entrepreneurship dan strategi bisnis dalam Islam. Jika kita berbicara tentang entrepreneurship ya, atau kewirausahaan bisnis dalam Islam, mungkin yang terbayang bagi kita adalah usaha ya, dagang. Bagaimana sebuah produk ekonomi itu bisa laris, bisa laku. Atau bagaimana caranya kita memikirkan sebuah strategi agar ya barang yang kita bikin itu laku di pasar. Atau ada tidak siasat-siasat yang dijelaskan di dalam Al-Quran, strategi-strategi yang dijelaskan Al-Quran, sehingga usaha yang kita jalankan sesuai dengan syariah, sehingga usaha yang kita jalankan sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan oleh Rasulullah pada waktu dahulunya. Nah, sebelumnya kita lihat dulu apa itu entrepreneurship ya. Entrepreneurship merupakan suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi untuk memecahkan dan mencari peluang dari masalah yang dihadapi oleh setiap orang dalam kehidupan sehari-hari. Jadi berdasarkan dari definisi ini, inti dari entrepreneurship itu adalah kreativitas dan inovasi. Orang dikatakan entrepreneur itu emang kreatif. Ya, kreatif, efektif, dan inovasi. Ya, dia bisa menghasilkan peluang, mencari peluang, menciptakan peluang, ya. Dan itu kreatif namanya. Nah, itu entrepreneurship secara umum, ya. Jadi orang entrepreneur itu emang kreatif, inovasi, ya. Usaha-usaha baru yang datang itu kreatif namanya, ya. Dia mencari hal-hal baru yang dibutuhkan orang, itu namanya kreatif. Nah, kreativitas adalah kemampuan untuk membuat ide baru, ya, sesuatu yang baru dengan mengkombinasikan, mengubah atau mengkonstruksi ide lama. Sedangkan inovasi merupakan penerapan dari penemuan tadi di suatu proses produksi baru atau pengenalan akan suatu produk baru. Jadi kreativitas dan inovasi itu sejalan ya. Kreativitas itu seperti ya hal-hal baru ya. Contoh nih ya, ada barang-barang yang pada saat sekarang ini bisa dibikin lagi seperti wah gitu. Padahal sejujurnya itu adalah barang lama, tapi dikemas dengan cara yang baru. Nah, sehingga itu namanya kreativitas. Nah, sedangkan inovasi adalah merupakan penerapan dari kreativitas tadi, dari proses tadi, dari kreatif tadi, sehingga terjadilah sebuah entrepreneurship yang efektif. Nah, bagaimana entrepreneurship di dalam Al-Quran? Di dalam Al-Quran memang tidak terdapat penjelasan yang eksplisit ya dan tersurat mengenai entrepreneurship. Namun dengan mempelajari ayat-ayat secara seksama, unsur utama dari entrepreneurship sebagaimana di atas akan dapat ditemukan di dalamnya, ya, kreativitas dan inovasi. Nah, yang pertama itu adalah penerapan kreativitas dan inovasi. Unsur utama dari entrepreneurship adalah kreativitas dan inovasi. Kedua istilah tersebut berbeda namun memiliki keterkaitan. Kreativitas adalah kemampuan mengembangkan ide-ide dan menemukan cara-cara baru dalam memecahkan persoalan.
Nah, sementara itu inovasi adalah kemampuan menerapkan kreativitas tadi dalam memecahkan persoalan secara nyata. Jadi mereka sering berkaitan. Ringkasnya, kreativitas adalah berpikir sesuatu yang baru. Ya, thinking new thing. Sedangkan inovasi adalah melakukan sesuatu yang baru. Doing new thing. Jadi keduanya harus ada dalam entrepreneurship. Karena menemukan ide-ide kreatif saja tidak cukup. Harus diimplementasikan dalam usaha nyata dan inovasi. Nah, ini yang banyak nih ya. Betapa banyak kita lihat orang yang berpikir kreatif ya. Mereka ngomong ini A, B, C ya. Bagaimana strategi bisnis kayak gini, ya kan bagaimana ide-ide bisnis, tapi tidak ada actionnya. Nah, sama saja. Tidak ada perkembangannya. Nah, ini yang dituntut dalam entrepreneurship, kreativitas dan inovasi. Nah, dalam Al-Quran, konsep tentang kreativitas dan inovasi dapat ditemukan diantaranya dalam penggalan kisah Nabi Yusuf alaihissalam, ya, ini dalam surah Yusuf 47-49. Artinya Nabi Yusuf berkata, hendaklah kamu bertanam 7 tahun berturut-turut sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang 7 tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya. Jadi sedikit dari biji gandum yang kamu simpan, setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan dengan cukup dan di masa itu mereka memeras anggur. Nah, ayat ini cerita bagaimana Nabi Yusuf ya memberikan ide yang kreativitas dan inovasi. Nabi Yusuf dalam menangani krisis pangan yang melanda negeri Mesir dan sekelilingnya pada saat itu. Berkat karunia Allah, Nabi Yusuf berhasil menakmilkan mimpi sang raja. Jadi raja itu mimpi tentang 7 ekor sapi gemuk yang dimakan oleh 7 ekor sapi kurus dan 7 tangkai gandum yang hijau serta 7 tangkai gandum yang kering. Nah, Nabi Yusuf paham bahwa mimpi tersebut merupakan isyarat bahwa negeri Mesir akan mengalami masa subur beberapa waktu dan akan mengalami krisis setelahnya. Nah, untuk mengatasi itu beliau menawarkan sebuah solusi inovasi yang dibagi dalam 2 periode. Masing-masing periode berlangsung selama 7 tahun. Nah, periode yang pertama, selama 7 tahun pertama, Mesir akan mengalami masa subur. Nah, pada periode ini beliau menginstruksikan agar semua penduduk bekerja keras, menanam di semua lahan yang tersedia, agar produktivitas meningkat. Selain itu harus juga disiapkan stok atau persediaan bahan pangan dengan menyimpan kelebihan barang setelah dikonsumsi untuk persiapan masa datang. Jadi pada tahun pertama silahkan, 7 tahun pertama tanam sebanyak-banyaknya. Jangan sampai meniadakan lahan yang kosong. Nah, simpan sebaik-baiknya bahan pangan yang berlebih tadi. Nah, Nabi Yusuf mengajarkan agar ada keseimbangan antara produksi dan konsumsi serta melakukan penghematan. Nah, yang sedangkan periode kedua pada masa ini krisis akan melanda. Persediaan bahan pangan yang disimpan pada periode sebelumnya harus digunakan dengan bijak untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Setelah periode ini berakhir akan datang masa-masa subur kembali. Nah, ini kreativitas yang disampaikan yang dijalankan oleh Nabi Yusuf kepada masyarakat Mesir sehingga mereka semua terselamatkan. Selain inovasi dalam menghadapi krisis tersebut, Nabi Yusuf juga memberikan solusi kreatif dalam menyimpan stok bahan pangan agar awet selama 2 periode, yaitu gandum ya. Gandum yang disimpan untuk persediaan masa krisis dibiarkan dia berada di tangkainya. Jadi kalau gandum itu kalau dibiarkan di tangkainya dia awet ya. Tidak akan rusak, tidak akan apa. Ya akan lebih tahan lama dan itu sangat membantu agar penghematan yang mereka lakukan tidak sia-sia karena membusuk. Al-Quran melalui penggalan kisah Nabi Yusuf di atas memberikan pelajaran sangat berharga bagi umat Islam agar senantiasa mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam bidang ekonomi agar kesejahteraan bangsa dapat terjamin. Hal ini sejalan dengan nilai dasar entrepreneurship ya. Seorang entrepreneur adalah sosok inovator yang memperkenalkan suatu ide atau konsep baru dengan mengubah rintangan menjadi sebuah tantangan untuk menciptakan perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, begitu seharusnya entrepreneurship. Sedangkan yang kedua ya, memanfaatkan peluang. Peluang dalam entrepreneurship adalah kesempatan yang harus diambil untuk mewujudkan atau melaksanakan suatu usaha dengan keberanian mengambil risiko. Peluang tidak datang dengan sendirinya, maka seorang entrepreneur harus sanggup menemukan serta mewujudkannya dalam berbagai kegiatan bisnis yang nyata.
Nah, sejalan dengan ini dalam Al-Quran, Allah memerintahkan kepada manusia untuk memanfaatkan berbagai peluang yang ada di bumi Allah. Surat Al-Mulk ayat 15, Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu. Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya dan hanya kepadanya lah kamu tepat kembali. Nah, ayat ini memiliki keterkaitan ya, munasabah dengan ayat sebelumnya. Dalam surah Al-Mulk 13-14, dan rahasiakanlah perkataanmu atau lahirkanlah, sesungguhnya dia maha mengetahui segala sesuatu. Apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui apa yang kamu oleh atau kamu rahasiakan? Dan dia maha halus lagi maha mengetahui. Ayat 13 dari surah Al-Mulk di atas turun ketika kaum musyrik ya mencaci Rasul secara diam-diam. Kemudian Jibril memberitahu Nabi mengenai hal itu. Kaum musyrik pun berkata, pelankanlah suara kalian agar Tuhan Muhammad tidak mendengarnya. Maka Allah memperingatkan kepada mereka bahwa tidak ada gunanya melankan suara, karena Allah Maha mengetahui segala isi hati. Nah, setelah itu melalui ayat 15, Allah mengingatkan manusia akan nikmatnya berupa ditundukkannya bumi untuk menegakkan bahwa dialah sang pencipta, sehingga mustahil baginya tidak mengetahui segala sesuatu yang terkait dengan ciptaannya. Nah, bumi ini diciptakan Allah untuk manusia. Maka Allah pun menundukkannya dan memudahkannya untuk manusia. Dia menjadikan lembut sehingga bisa ditanami, sekaligus kokoh sehingga bisa dibangun gedung-gedung di atasnya. Di bumi ini juga dia mengalirkan mata air serta menyediakan berbagai manfaat yang tepat untuk ditanami. Semua nikmat dan kemudahan Allah tersebut dapat dimanfaatkan oleh entrepreneur menjadi sebuah peluang bisnis. Ya, misalnya saja masalah tanaman. Seorang entrepreneur yang memanfaatkan peluang pada bisnis tanam ini bisa dikenal dengan istilah agropreneur. Ya. Tanaman merupakan salah satu sektor bisnis yang menjanjikan. Tapi di masa modern sekarang ini, ya, masyarakat sudah mulai sadar dan beralih ke gaya hidup yang sehat, yang healthy. Ya. Salah satunya dengan mengkonsumsi makanan yang bersumber dari tumbuhan. Ini merupakan salah satu peluang yang dapat diubah oleh entrepreneur menjadi prospek bisnis yang menguntungkan. Nah, kalau kita lihat betapa besarnya peluang dari segi tanaman ini ya, makanannya. Karena di dunia ya, semua orang itu makan. Seorang itu memenuhi kebutuhannya untuk makan. Jadi sangat besar sekali peluang bagi orang-orang yang mempunyai tanah, yang punya lahan, memanfaatkanlah tanah tadi. Jangan sampai tanah tadi kosong, terbiarkan, tidak terurus. Maka sangat merugilah mereka. Karena peluangnya sangat besar sekali. Bandingkan betapa banyak orang yang ingin bertani, ya, tapi tidak punya tanah. Mereka bekerja di ladang orang, bekerja di sawah orang. Nah, bayangan bagi kita yang punya tanah tapi tidak tergarap. Nah, sungguh mereka seperti orang yang merugi di atas permukaan bumi ini. Nah, dari sini diperoleh pemahaman bahwa dalam entrepreneurship, peluang merupakan unsur penting yang harus dikelola dengan baik. Hal ini sesuai dengan perintah Allah dalam surah Al-Mulk di atas bahwa bumi yang telah ditundukkan untuk manusia adalah peluang yang harus dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Jadi petani itu adalah pekerjaan yang mulia ya. Dia menanam padi untuk menghidupi ya, memberikan makan, menyediakan beras untuk manusia. Dia sangat mulia sekali jasanya. Kadang orang memandang sebelah mata saja orang-orang yang bekerja. Apa pekerjaan orang tuamu? Ya, petani ke sawah, sehingga dipandang sebelah mata saja. Padahal ya, mereka pekerjaannya adalah mulia. Kalau dijalani dengan serius, maka akan bisa mendatangkan keuntungan, peluang yang sangat besar sekali. Betapa banyak orang yang malas ya. Bahkan mindset seorang petani pun ya, dia tidak mau anaknya jadi petani. Malahan karena petani itu susah segala macamnya. Ya, susah dengan keadaan ya. Ketika musim panen ya, negara impor beras dan segala macamnya, sehingga ya petani seperti makan buah si malakama ya kan, sehingga ya mereka mati di lumbung padi ya, banyak seperti itu, sehingga mereka bunuh diri karena ya harga panen tidak terlalu tinggi. Nah, kebanyakan seperti itu. Baiknya kita coba kelola yang lebih bagus lagi. Sehingga pemerintah pun juga harus bersinergi dengan petani. Hingga pada masa panen, ya, petani dengan bahagia memanen hasil tanamannya. Nah, begitu seharusnya.
karena untuk menghargai petani. Maka belilah dari petani, ya, langsung dari petani, sehingga mereka bisa lebih semangat, mereka bisa terjamin kehidupannya. Nah, yang ketiga, membuat perubahan. Unsur yang satu ini erat kaitannya dengan unsur yang pertama, ya, kreativitas dan inovasi. Nah, perubahan merupakan hasil, sedangkan kreativitas adalah dan inovasi merupakan prosesnya. Memang perubahan adalah suatu keniscayaan dalam hidup ini. Namun dalam entrepreneurship diupayakan bagaimana agar perubahan tersebut dapat menghasilkan sebuah konsep nyata dalam bisnis yang mendatangkan keuntungan yang sangat besar. Nah, perubahan-perubahan ini dapat berupa 4 hal. Yang pertama, penemuan, ya. Penemuan itu perubahan, ya. Itu mengkreasikan suatu produk, jasa, atau proses yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Nah, konsep ini bisa disebut dengan revolusioner, ya. Jadi hal-hal yang baru, ya, yang belum ada dibikin. Nah, itu yang baru namanya penemuan. Biasanya penemuan pesawat terbang, ya, atau telepon, ya, dan segala macam. Nah, itu kan hal-hal yang baru, ya, penemuan. Nah, coba hasilkan barang-barang yang baru yang belum pernah diciptakan, tapi itu dibutuhkan orang. Ya. Coba lihat dengan telepon sekarang, ya, berkembang berbagai macam alat jenis komunikasi, dan itu dibutuhkan orang. Pesawat pun juga. Nah, coba kita lihat sekarang yang kecelakaan pesawat yang terjadi di tempat-tempat yang malahan, ya, negara-negara canggih. Coba hasilkan pesawat yang bisa menjaga keamanan, yang bisa meyakinkan penumpang untuk naik pesawat. Nah, itu penemuan-penemuan baru, ya, untuk menghasilkan kreativitas dan inovasi. Yang kedua, pengembangan, yaitu dengan cara mengembangkan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada. Nah, konsep ini menjadi aplikasi ide yang telah ada menjadi berbeda. Misalnya mengembangkan McD, ya kan, ya, dengan konsep yang berbeda. Padahal sudah ada, tapi dikembangkan dengan konsep yang berbeda yang lebih bagus lagi, hingga ada ketertarikan orang untuk menggunakan jasanya. Yang ketiga adalah duplikasi, yaitu dengan cara peniruan suatu produk atau jasa atau proses yang telah ada. Meskipun demikian, duplikasi bukan semata-mata meniru, melainkan menambah sesuatu sentuhan kreatif untuk memperbaiki konsep agar lebih mampu menenangkan persaingan. Misalnya duplikasi perawatan pagi oleh Dental Line. Dental Line itu gigi, ya. Nah, duplikasi ini banyak, ya. Kita lihat bagaimana orang jual yang banyak yang jual pecel ayam, banyak yang jualan lontong, banyak yang jualan segala macam, ya. Barangnya sama, ya, duplikat juga, tapi kreativitasnya ada sentuhan kreativitasnya sehingga berbeda dari yang lain. Yang si A jual ayam goreng, yang si B juga jual ayam goreng, ya. Sama-sama jual ayam goreng, tapi ada kreativitasnya, ada kelebihan masing-masingnya. Itu namanya duplikasi, tapi tidak lalai dengan sentuhan kreativitas. Yang keempat adalah sintesis, yaitu perpaduan konsep dan faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru. Nah, proses ini meliputi pengambilan sejumlah ide atau produk yang sudah ditemukan dan dibentuk sehingga menjadi produk yang dapat diaplikasikan dengan cara baru. Misalnya seperti pada arloji atau Casio. Nah, itu kan hal-hal baru, ya, yang sudah ada, konsep sudah ada, lalu dipadukan dengan formulasi baru. Ya, arloji dengan gaya-gaya baru. Nah, dorongan untuk melakukan perubahan juga merupakan salah satu nilai yang diajarkan oleh Al-Quran. Firman Allah, bagaimana manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di depan dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan satu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak akan ada lagi yang dapat menolongnya. Dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia sendiri yang merubahnya. Surah Ar-Ra'd ayat 11. Ini merupakan keterkaitan dengan surah Al-Anfal ayat 53. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan merubah sesuatu nikmat yang telah anugerahkan kepada satu kaum, sehingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Dan sesungguhnya Allah Maha mendengar, Dia Maha mengetahui. Nah, begitulah pentingnya dalam ayat tersebut sama-sama bicara tentang perubahan, ya. Perubahan secara sosial ditandai dengan penggunaan kata kaum yang artinya masyarakat. Namun di antara keduanya ada yang membahas perubahan secara umum, ya. Ada yang membahas perubahan-perubahan tertentu yang secara khas. Yang pertama berbicara tentang perubahan secara umum, ya, baik perubahan dari nikmat, anugerah jadi nikmat, ya, murka, ataupun sebaliknya. Hal ini ditandai dengan penggunaan lafal ma yang memiliki makna sesuatu yang secara umum. Sedangkan ayat kedua khusus berkaitan dengan perubahan nikmat. Menurut Syihab, ma bi anfusihim, dalam ayat di atas
adalah sisi satu atau segala hal yang terdapat dalam individu suatu masyarakat seperti etos kerja, pola pikir, sikap mental, dan sebagainya. Sisi dalam inilah yang mampu membuat perubahan pada ma biqaumin, ya, yang merupakan sisi luar dari suatu masyarakat. Sisi luar ini yang menyangkut sejumlah hal seperti kebiasaan atau kemiskinan, kesehatan atau penyakit atau sebagai macamnya. Nah, perubahan itu harus kita rubah. Ya, kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik itu harus kita rubah. Nah, ayat atas itu merupakan konsep perubahan yang diajarkan oleh Al-Quran. Apabila suatu masyarakat ingin merubah menjadi lebih baik, maka ia harus dilakukan yang pertama adalah merubah elemen-elemen dasar dalam individu yang menyusun struktur masyarakat tersebut. Jika suatu masyarakat ingin mengubah kondisi perekonomian misalnya, maka yang dilakukan adalah mengubah etos kerja individu masyarakat, ya, menjadi lebih kreatif, inovatif, lihai memanfaatkan peluang, dan memiliki ambisi untuk mensejahterakan kaumnya. Singkatnya, untuk mengubah perekonomian diperlukan sosok entrepreneur yang handal yang bisa memunculkan ide-ide kreatif dan inovasi-inovasi yang bisa mewujudkan ide-ide tadi. Dari sini dapat diperoleh kesepahaman antara unsur untuk entrepreneurship dengan ayat Al-Quran. Entrepreneur merupakan sosok yang membawa perubahan, ya. Agent of change. Sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih kreatif, inovatif, dengan memperkenalkan berbagai produk atau jasa baru. Sejalan dengan itu, Al-Quran juga menyatakan bahwa untuk melakukan perubahan kondisi masyarakat termasuk dalam hal ekonomi, maka dilakukan dengan mengubah struktur yang melingkarinya, yaitu dengan meningkatkan etos kerja tiap individu dalam masyarakat tersebut. Ya, harus kita rubah, harus hasilkan sebuah inovasi-inovasi baru. Ya, coba kita lihat ya perusahaan-perusahaan yang berdiri sekarang yang besar seperti Gojek, ya. Itu kan karena inovasi, kreativitas, memikirkan hal-hal baru, ya, yang bermanfaat bagi orang. Ya, itu namanya kreativitas yang sangat bagus sekali. Ya, banyak lagi hal-hal baru yang dihadirkan. Bagaimana dunia sekarang sedang bertransformasi ke dalam revolusi industri 4.0, ya kan. Nah, itu bagaimana memanfaatkan dunia maya, dunia digital dimanfaatkan untuk berekonomi. Sekarang orang sudah sangat terkait sekali dengan dunia maya, sehingga orang tidak bisa lepas lagi yang namanya dengan dunia maya. Semuanya berkaitan dengan dunia maya. Orang sudah terkait, sudah terikat dengan dunia maya. Berbagai macam kegiatan ekonomi sudah terikat dengan dunia maya. Begitulah sekarang ide-ide kreatif yang ada. Nah, itu kita hanya menikmati saja. Coba kita berpikir juga, menghasilkan ide-ide kreatif, inovasi-inovasi baru. Sehingga kita tidak hanya menikmati ide-ide kreatif dari orang, tapi juga bisa menghasilkan ide kreatif sendiri, sehingga bisa berguna bagi orang-orang. Nah, yang keempat adalah memberikan nilai tambah bagi diri sendiri dan orang lain. Dalam entrepreneurship, membuat perubahan yang kreatif dan inovatif memang hal yang utama. Ya, namun secara semua perubahan yang diciptakan juga harus memiliki nilai tambah bagi masyarakat. Terbatasnya lapangan kerja berbanding dengan meningkatnya angkatan siap kerja, menjadikan pengangguran terus meningkat. Nah, disinilah peran para entrepreneur untuk memberikan kontribusi secara nyata. Para entrepreneur harus bisa menggerakkan roda perekonomian dengan menciptakan sendiri lapangan pekerjaan, sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran dan meningkatnya taraf kehidupan masyarakat. Nah, ini yang paling penting sebenarnya. Entrepreneur itu memang dituntut kita bisa menciptakan lapangan kerja. Kita tidak terkait dengan orang, ya. Ya. Jangan kita bayangkan kita mahasiswa nanti selesai kuliah tamat lalu kita bekerja, ya. Cita-citanya jadi pegawai, ya kan. Ya, jangan terlalu terobsesi dengan itu, ya. Karena berkembangnya dunia sekarang, ya, pekerjaan itu semakin banyak. Tidak hanya fokus memang kepada pegawai saja. Banyak lagi pekerjaan yang nantinya di masa depan itu sangat-sangat berkontribusi sekali, ya. Contoh pekerjaan-pekerjaan yang sekarang yang Gojek, gitu kan, itu betapa banyak kita lihat orang-orang yang Gojek, gitu kan. Bahkan penghasilnya melebihi dari pegawai. Nah, itu yang terjadi pada saat sekarang ini, dan itu sangat membantu perekonomian bangsa. Bayangkan berapa ratus ribu, mungkin jutaan, ya, orang-orang Gojek yang memanfaatkan
aplikasi tadi untuk membangun roda kehidupan mereka sendiri. Nah, sudah sangat banyak sekali yang dibantu oleh Gojek tersebut. Nah, dan juga perusahaan-perusahaan lainnya. Nah, sebagai nilai sumber-sumber ajaran Islam, Al-Quran di samping memerintahkan umat Islam untuk bekerja juga memerintahkan untuk meningkatkan kesejahteraan sesamanya. Firman Allah, apakah mereka membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain berpada derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih dari apa yang kamu kumpulkan, dari mereka yang kamu kumpulkan. Ayat ini turun berkenaan dengan sikap kaum musyrikin Mekah yang tidak diterima jika Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad. Menurut mereka ada orang yang lebih pantas menerima Al-Quran adalah Al-Walid bin Mughirah dari Mekah atau Abu Mas'ud As-Saqafi dari Taif. Akhirnya Allah pun mengecam tindakan mereka tersebut melalui ayat di atas, karena Allah lah yang paling berhak menentukan kepada siapa wahyu diturunkan. Allah juga lah yang berhak menentukan rezeki untuk hamba-hamba haji di dunia. Tidak ada tanggung jawab dari orang-orang tersebut. Nah, ada sebagian orang diberi Allah kelimpahan rezeki dan keahlian sehingga bisa membuka bisnis yang prospektif. Ada juga tidak demikian. Nah, oleh sebab itu, sesuai tuntunan ayat di atas, orang-orang diberi kelimpahan tersebut harus bisa memperdayakan orang lain yang tidak mampu. Ya, seperti Gojek tadi, dia punya kreativitas, ya orang-orang tidak punya kreativitas mereka guide ya, untuk bisa mengembangkan usaha mereka. Atau orang punya usaha yang butuh karyawan banyak, ya kan? Nah, itu juga bisa dikembangkan. Hal ini sejalan dengan misi sosial yang diemban oleh seorang entrepreneur, menyejahterakan kehidupan bangsa. Seorang entrepreneur dengan kemampuan yang kreatif dan inovasi harus bisa memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan perekonomian orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, inilah seharusnya yang perlu kita gapai. Kita harus bisa meningkatkan ekonomi, bukan kita saja, tapi orang-orang yang berada di sekitar kita. Keempat, unsur utama entrepreneurship di atas mulai dari penerapan kreativitas, inovasi, pemanfaatan peluang, menciptakan perubahan, serta memberikan nilai tambah bagi orang lain. Kesemua itu ini sejalan dengan apa yang diajarkan oleh Al-Quran. Lebih lanjut, Al-Quran juga membimbing para entrepreneur untuk memiliki nilai spiritual yang mana nilai ini bisa ditemukan dalam konsep entrepreneurship konvensional. Nah, itulah bagaimana entrepreneurship bisa ya membangun perekonomian bangsa secara umum. Ini kita juga bisa lihat bagaimana ayat Al-Quran, bagaimana orang Quraisy ya bisa menjalankan strategi bisnis di dalam Islam. Nah, kita perdoman kepada surat Al-Quraisy ayat 1 sampai 4. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-shaif falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Wahai manusia, kamu akan dibuat ragu ya, kagum ya, bukan ragu, kagum dengan kebiasaan orang Quraisy. Satu kabilah besar yang mempunyai peranan ya, sentral pada masyarakat Arab dalam bidang politik dan sosial. Nah, kita lihat bagaimana orang-orang Quraisy ya, ila fi Quraisy, ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Mereka itu kebiasaan mereka orang-orang Quraisy ya, mereka pergi berdagang ya ke berbagai daerah. Tempat-tempat terpencil ya. Dalam ayat 1 sampai 2 Allah menerangkan bagaimana profesi suku Quraisy sebagai kaum pedagang di negara tandus yang punya 2 jurusan perdagangan. Kalau pada musim dingin mereka pergi ke arah Yaman untuk membeli rempah-rempah ya, yang datang dari timur jauh melalui Teluk Persia. Dan yang kedua ke arah Syam pada musim panas untuk membeli hasil pertanian yang dibawa oleh pulang ke negeri mereka yang tandus lagi kering itu. Jadi ini strategi sebenarnya. Pada saat pada masa musim dingin mereka pergi ke arah Yaman ya. Mereka bawalah hasil-hasil barang-barang dari Mekah ya dan dibawa ke Yaman. Mereka jual barang-barang yang dibutuhkan oleh orang Yaman di sana. Nah, ketika selesai dia berdagang, dia juga akan mencari barang-barang di Yaman dengan harga yang lebih ekonomis, lalu dibawa ke Mekah. Sampai di Mekah mereka akan bawa barang-barang tadi ya, dia akan jual murah akan jual dengan untung yang besar di Mekah. Karena barang tadi tidak ditemukan di kota Mekah ya. Tapi dia bisa dapatkan dengan mudah di Yaman. Nah, begitu juga
pada musim panas mereka akan pergi ke Syam ya untuk membeli hasil pertanian yang ada di sana, dan dia bawa pulang lagi ke Mekah dan dijual. Ini namanya strategi bisnis ya. Kita cari barang-barang yang tidak ada di tempat kita, lalu kita cari tempat orang lain, lalu kita bawa ke negeri kita dan dijual kepada orang yang membutuhkan. Nah, seperti mungkin jasa titip ya. Betapa banyak kita lihat orang-orang yang mencari barang-barang bagus di luar negeri ya, dengan harga murah, titip gitu kan. Nah, akhirnya dibawa pulang ke Indonesia dan dijual. Nah, itu kan seperti itu strategi namanya. Nah, begitulah. Coba ya hadirkan barang-barang ya seperti impor Cina itu kan salah satu bentuknya juga ya. Barang murah di sana dibeli murah, di sini jual mahal. Nah, begitulah strategi bisnis juga orang-orang Mesir yang ada pada waktu itu, orang Mekah. Nah, itulah kira-kira bagaimana entrepreneurship di dalam Al-Quran. Nah, kesimpulan, manusia adalah makhluk Allah yang diamanati sebagai khalifah fil ard, ya, yang harus mampu mengelola apa yang ada di bumi. Allah SWT telah menebarkan berbagai nikmat dan rezeki di muka bumi ini untuk diolah dengan kreatif dan inovasi, sehingga mampu memberikan manfaat yang baik bagi makhluk lain. Menjadi entrepreneurship merupakan pekerjaan yang dianjurkan jika mampu menciptakan inovasi baru serta selalu bekerja keras dan menyimbangkan perkara dunia dan akhir sesuai apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Nah, itulah ciri-ciri orang entrepreneurship yang sukses di muka bumi ini. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.